Selamat siang pemirsa, Partai Nasdem memperingati hari ulang tahun ke-7 di The Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rangkaian acara diawali dengan pelantikan Komando Strategis Nasdem dan pengukuhan wisudawan Akademi Bela Negara Partai Nasdem Angkatan Kedua yang dipimpin Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya dari Karanganyar, Jawa Tengah. Eva, bagaimana jalannya pelantikan Kostranas dan juga pengukuhan wisudawan ABN? Ya, Zakia, pelantikan Komando Strategis Nasdem atau Kostranas Partai Nasdem Jawa Tengah dan pengukuhan wisudawan Akademi Bela Negara Partai Nasdem Angkatan Kedua telah selesai digelar di The Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tadi resmi dilantik 1.000 Komando Strategis Nasdem atau Kostranas Nasdem Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nantinya Kostranas Nasdem ini akan bertugas mengawal Nasdem secara internal saat pemungutan suara pada pemilu serentak 2019, tepatnya 17 April 2019. Kemudian tadi acara dilanjutkan dengan pengukuhan wisudawan Akademi Bela Negara Partai Nasdem Angkatan Kedua. Total dilantik atau dikukuhkan 300 wisudawan Akademi Bela Negara Partai Nasdem Angkatan Kedua dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tadi pun Surya Paloh mengukuhkan secara simbolik 10 mahasiswa Akademi Bela Negara Partai Nasdem yang terbaik saat acara pengukuhan wisudawan Akademi Bela Negara Partai Nasdem Angkatan Kedua di The Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebelumnya, wisudawan Akademi Bela Negara Partai Nasdem Angkatan Kedua ini telah menempuh pendidikan selama 4 bulan di Kampus Akademi Bela Negara Partai Nasdem di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan mereka telah menempuh atau diberikan materi yang melingkupi aspek kepribadian, kebangsaan, dan juga kepartaian. Diharapkan dengan materi-materi yang diberikan tersebut dapat mencetak kader-kader yang berjiwa patriotik, cerdas, militan, dan juga terampil. Partai Nasdem ini menjadi partai politik pertama yang mendirikan Sekolah Politik Akademi Bela Negara Partai Nasdem yang telah diresmikan pada 16 Juli 2017 dan langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi rangkaian acara kemudian ditutup dengan defile kebudayaan. Zakia. Ya, Eva, apa pesan penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Ya, Zakia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkokoh komitmen menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kita simak bersama pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Partai ini memang didirikan untuk membangun kesadaran baru bagi seluruh komponen masyarakat. Bahwasanya bangsa kita ini yang telah menjadi suatu komitmen dengan mendukung sepenuhnya ideologi kebangsaan yang kita miliki tidak boleh bergeser sedikit pun dengan tawaran-tawaran apapun bentuknya, dengan tawaran-tawaran apapun yang mencoba untuk memberikan dan mempengaruhi kita bahwasanya Pancasila itu tidak berdiri secara kokoh, tegak, dan mampu mempersatukan kehidupan kebangsaan kita. Nasdem harus mampu menjawabnya ini. Nasdem harus menyatakan pada siapa saja bahwasanya boleh saja godaan itu ada di kanan kiri masyarakat Indonesia, tapi di sana ada Nasdem, di sini ada Nasdem, di situ ada Nasdem, dan di dada kita, di Jawa kita, di jiwa kita ada Nasdem yang ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Maka dalam usia yang ke-7 tahun ini kita bersyukur tahapan konsolidasi yang telah kita lakukan menghasilkan suatu prestasi yang patut kita syukuri. Hari ini dalam peringatan hari ke-7 Partai Nasdem di Provinsi Jawa Tengah ini, Nasdem telah berhasil mengikuti tahapan 3 kali pilkada dan menghasilkan sejumlah prestasi yang luar biasa. Hari ini kita telah memiliki kader-kader kita sebagai gubernur, paling tidak ada 8 kader Partai Nasdem sebagai gubernur di provinsi se-Indonesia ini. Tidak hanya itu, kita juga memiliki kader-kader Partai Nasdem di 195 kabupaten dan kota. Dan ini merupakan prestasi yang cukup kita perlu syukurin. Kepada kalian anak-anakku yang memang secara khusus dilatih di dalam strategi pembinaan sumber daya manusia Nasdem ke depan melalui Akademi Bela Negara. Memang diharapkan kalianlah sebenarnya ujung tombak daripada partai ini
Kalianlah kader-kader yang memang harus dipersiapkan sedemikian rupa agar upaya transformasi, regenerasi akan terus berlanjut dari partai ini dan dari kehidupan kebangsaan yang kita miliki. Maka kepada kalian saya boleh berharap dan menitipkan suatu harapan. Kalian boleh berpikir apapun, berbuat apapun, sepanjang itu tetap di dalam nilai-nilai yang Pancasilais. Itu yang saya harapkan pada kalian. Semangat ideologi kebangsaan itu tidak akan pernah boleh luntur dari diri kalian. Kalian memang disekolahkan untuk dapat pembelajaran adalah untuk menambah wawasan kebangsaan kalian, memperkokoh kepribadian kalian, memperkuat nilai-nilai kemampuan strategi yang ada pada diri kalian. Tapi itu semuanya adalah karena kesadaran partai ini. Partai ini memiliki tingkat kesadaran bahwasanya yang bisa membuat maju maupun mundurnya perjalanan kehidupan bangsa kita ini bukan berharap dari bangsa-bangsa lain, tapi oleh diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dan untuk itulah kalian sebagai orang-orang mudanya Partai Nasdem, saya titipkan harapan. Perkuatlah kehadiran kalian di Partai Nasdem ini. Perkuatlah syiar Nasdem. Yakin dan percayalah, saudara-saudara sedang menjalankan misi suci, misi yang mulia untuk membangun, memperkuat, memperkokoh kehadiran saudara-saudara dalam nilai kebangsaan yang kita miliki. Bangsa memerlukan kalian, dan kalianlah sesungguhnya ujung tombak, martir daripada perjuangan kebangsaan yang dibutuhkan oleh negeri ini. Rangkaian acara peringatan HUT ke-7 Partai Nasdem masih akan berlanjut dengan pembekalan calon anggota legislatif Partai Nasdem untuk Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti puncak peringatan HUT ke-7 Partai Nasdem akan digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat di The Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Zakia, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Eva Wondo atas informasinya.